Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahi rabbil alamin. Kembali malam hari ini Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita di tempat yang terbaik di muka bumi ini, yaitu masjid, dan di dalam majelis yang mulia, yaitu majelis ilmu. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita keistiqomahan, dan sebagaimana yang disampaikan oleh para ulama bahwa keistiqomahan itu merupakan afdhalul karamah, seutama-utamanya karamah, yaitu keistiqomahan. Kita bisa tetap di atas ketaatan dan di atas agama Islam ini. Itulah keistiqomahan. Kula panjenengan ajeng membiasakan diri setiap hari Sabtu ba'da Isya hadir di Masjid Ar-Rahim untuk mengikuti kajian rutin yang sudah 1 bulan lebih berjalan. Lah itu namanya istiqomah, ya, tidak terputus dari awal sampai malam hari ini. Dan itulah afdhalul karamah, seutama-utamanya karamah. Salam dan salawat senantiasa tercurah limpahkan atas Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan juga atas umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam illa yaumiddin. Dan yang ketiga, wasiat ketakwaan. Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Sebenar-benarnya takwa sebagaimana yang disampaikan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, yaitu senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala, senantiasa mentaati Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa mensyukuri nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan. Haqqul tuqatih, itulah sebenar-benarnya takwa. Dan jangan sekali-kali mati kecuali dalam keadaan Islam. Inna dina indallahi Islam. Karena agama yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah Islam. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini saya akan menyampaikan materi yang berjudul Fikih Dzikir Pagi dan Petang. Ini buku saku dan tidak terlalu tebal, ditulis oleh Ustadz Umar Khas. Rumah beliau di Ngeruki, dekat dengan Masjid Al-Muhtadi, ya. Alhamdulillah, semoga Allah Subhanahu wa taala
berkahi beliau. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga beliau. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya malam hari ini tidak mungkin bisa kita bahas semua sampai selesai, yang sehingga nanti ya hanya senyampainya ya, tapi harapannya selesai tentang keutamaan berzikir itu sendiri. Sehingga apa? Semakin kita mengenal atau semakin kita mengetahui keutamaan-keutamaannya, maka tentunya kita akan menjadi semangat atau termotivasi dalam mengamalkan amalan tersebut atau ibadah tersebut. Sebagaimana yang dulu pernah saya sampaikan, kalau kita menginginkan semangat dan istiqomah dalam menjalankan amal soleh atau ibadah tertentu, maka caranya adalah Bapak Ibu pelajari, ketahui sebanyak-banyaknya apa pahala, apa keutamaan di balik amal soleh atau ibadah yang tertentu itu yang Bapak Ibu pengen lakukan. Contoh misalkan Bapak Ibu kepingin semangat dan istiqomah dalam sholat tahajud. Sholat tahajud itu kan berat, harus bangun di tengah malam dalam keadaan kantuk, dalam keadaan dingin, dalam keadaan capek. Tapi bapak-bapak, ibu-ibu pengen bangun tengah malam untuk melaksanakan sholat tahajud, apalagi kalau kemudian sholat tahajudnya itu dilaksanakan suami dan istri dan anak-anaknya berjamaah, masya Allah. Nah, itulah yang romantis itu. Keluarga yang romantis itu adalah keluarga yang bangun di tengah malam, kemudian membangunkan, saling membangunkan untuk apa? Menunaikan sholat tahajud berjamaah. Oh, masya Allah. Sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, keluarga yang bisa seperti ini, keluarga yang di tengah malamnya bangun, kemudian saling membangunkan mereka untuk melaksanakan sholat tahajud, maka Allah Subhanahu wa taala akan limpahi rahmat dalam keluarganya. Allah akan limpahi rahmat dalam keluarganya. Masya Allah. Dan inilah keluarga yang romantis. Keluarga yang romantis itu sholat tahajud bareng. Keluarga yang romantis itu adalah yang hadir di majelis ilmu bareng. Jadi bukan hanya piknik bareng, bukan hanya tamasya bareng, bukan hanya kulineran bareng, tetapi juga ada ibadah yang dihidupkan di dalam rumahnya, yang sehingga rumahnya itu bukan seperti kuburan. Ngerti Pak? Rumah seperti kuburan, rumah yang tidak dihidupkan ibadah di dalamnya, rumah yang sepi ibadah, tidak pernah dibuat untuk baca Quran, tidak pernah dibuat untuk sholat duha, tidak pernah dibuat untuk sholat tahajud. Isinya hanya musik, isinya hanya televisi, isinya hanya sinetron, isinya hanya marah-marah, isinya hanya main-main. Tidak ada ibadah di rumah itu, yang sehingga rumah itu tidak menjadi baiti jannati. Rumah itu rasanya panas, rumah itu rasanya sempit, rumah itu rasanya panas gitu. Kenapa? Ya karena memang tidak dihidupkan ibadah dalam rumah itu. Kalau baiti jannati ya harusnya rumah itu dihidupkan untuk ibadah, sholat sunnahnya, kemudian baca Qur'annya, untuk belajar dan sebagainya, berkumpul dengan keluarga. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi kalau pengen sholat tahajud, pengen semangat, pengen rajin, pengen istiqomah sholat tahajudnya, maka cari tahu sebanyak-banyaknya apa pahala dan keutamaan dari sholat tahajud itu. Makin banyak kita mengetahui keutamaannya, kita mengetahui pahalanya, maka kita akan semangat dan rajin karena muncul motivasi dalam diri.
Sebalik contoh misalkan mbak-mbaknya atau mas-masnya pengen kuliah di kampus favorit, ya kan? Pengen kuliah di kampus favorit, kan otomatis dia akan semangat untuk mengejar itu, semangat belajarnya. Kemudian kalau ulangan nilainya jangan sampai jelek. Kemudian dia berusaha untuk nabung supaya bisa masuk ke kampus favorit yang diidolakan atau yang diinginkan. Ya seperti itu. Makin tahu dia keutamaan atau kelebihan dari kampus itu, ini kenapa kok jadi kampus favorit, ya kan? Maka kemudian dia akan bersemangat untuk belajarnya, ya, untuk semangat dalam menabungnya supaya bisa masuk ke kampus favorit itu. Sama ketika dalam hal ibadah juga sama. Makin banyak kita tahu keutamaannya, makin banyak kita tahu pahalanya, maka kita pun juga akan semakin bersemangat dalam melakukan amal ibadah itu. Termasuk nanti yang kita bahas adalah bab tentang zikir. Kemudian yang kedua, kalau kita ingin menjauhi dosa, kalau kita ingin menjauhi kemaksiatan tertentu atau semua kemaksiatan, maka cari tahu sebanyak-banyaknya berapa besar dosanya dan apa azabnya kalau kita melakukan kemaksiatan itu. Makin banyak kita tahu, maka makin kemudian kita takut dan kemudian kita mampu meninggalkan kemaksiatan itu. Nah ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali kepada materi kita, yaitu tentang zikir. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pengertian zikir secara istilah menurut Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Majmu' al-Fatawa, zikir itu adalah segala sesuatu yang diucapkan oleh lisan dan dihayati oleh hati yang dapat mendekatkan diri kita kepada Allah, baik itu dengan mempelajari ilmu, mengajarkannya, amar ma'ruf nahi munkar, maka itu termasuk zikrullah. Ini pengertian zikir secara istilah yang disampaikan oleh Ibnu Taimiyah. Jadi segala sesuatu yang diucapkan oleh lisan, kemudian dihayati oleh hati, yang mana ucapan itu semakin atau mengingatkan kita kepada Allah, semakin mendekatkan diri kita kepada Allah, itulah namanya zikir. Maka zikir dalam artian luas itu bukan hanya subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, bukan hanya itu. Tapi ternyata disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, mempelajari ilmu seperti malam hari ini itu juga termasuk zikir. Kemudian mengajarkan ilmu, saya ini mengajarkan ilmu, itu juga termasuk zikir. Kemudian amar ma'ruf nahi munkar, mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada yang munkar, itu juga termasuk zikrullah, termasuk zikir. Kenapa? Karena aktivitas itu semua tadi, menuntut ilmu, menyampaikan ilmu, yang dimaksud di sini adalah ilmu syar'i, ya, ilmu tentang dinul Islam, ilmu Quran dan Sunnah, ya. Kemudian dia mengajak kepada kebaikan, kemudian mencegah dari yang munkar, saling nasihat menasehati, itu semua kan aktivitas yang membuat kita ingat pada Allah. Aktivitas yang membuat kita itu akan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Namanya pengajian, otomatis kalau pengajian ingatnya pasti ke Allah. Mengajak kepada kebaikan, yuk sholat, itu ya mesti ingatnya ke Allah, membuat dirinya makin dekat dengan Allah. Begitu juga ketika mencegah kemungkaran. Mbok kamu jangan maksiat, nanti dosa, nanti Allah marah, nanti Allah murka. Kan kita mengingatkan kepada Allah. Nah, ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa ternyata zikir itu
umum dan luas, bukan hanya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, bukan hanya itu. Termasuk malam hari ini bapak-bapak ibu-ibu hadir di Masjid Ar-Rahim untuk apa? Menuntut ilmu, dan saya mengajarkan ilmu ini termasuk zikrullah, ya, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam kitab Al-Wabil As-Sayyib, Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menyatakan bahwa zikir adalah pujian kepada Allah, ya, pujian kepada Allah dengan menyebut sifat-sifatnya yang baik, ya, kenikmatan yang diberikan dan nama-namanya. Nah, ini baru yang tadi, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, dan juga pujian-pujian yang lainnya. Banyak sekali pujian-pujian, dan juga ketika kita menyebutkan asma Allah atau menyebutkan asmaul husna, itu juga termasuk zikir. Maka kesimpulannya, zikir adalah segala sesuatu yang diucapkan dengan lisan dan dihayati oleh hati, berupa pujian dan pujaan kepada Allah dalam rangka mengingat atau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, itu tadi pengertiannya. Sekarang yang kedua, hukum dan dalil disyariatkannya zikir. Zikir adalah ibadah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya Allah memerintahkan kita untuk berzikir. Bahkan zikir adalah ibadah sunnah yang utama. Hal itu disebabkan karena banyaknya keterangan yang disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis. Nah, sekarang kita akan menyampaikan, atau saya akan menyampaikan dalil disyariatkannya atau diperintahkannya kita untuk berzikir. Yang pertama dalam surah Al-Ahzab ayat ke-41. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah Allah dengan berzikir yang banyak. Kita diperintah untuk mengingat Allah. Caranya bagaimana? Caranya berzikir yang banyak supaya kita itu sering mengingat Allah. Semakin kita itu dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala karena senantiasa mengingat Allah. Orang itu kan kalau senantiasa mengingat, rasa-rasanya dekat, ya, karena apa? Karena sering mengingat, yang sehingga rasa-rasanya dekat. Kemudian dalil yang kedua yaitu Quran surah Al-Ankabut ayat ke-45. Wala dzikrullahi akbar. Dan sungguh zikir adalah amalan yang besar. Zikir adalah amalan yang besar. Kemudian dalil yang selanjutnya yaitu sabda Rasulullah SAW, kalimatani khafifatani 'alal lisan. Dua kalimat yang ringan di lidah. Dua kalimat yang ringan di lidah. Mudah pengucapannya, ringan mengucapkannya. Tetapi saqilatani fil mizan, berat di timbangan. Yaitu besok kan ada yaumil mizan. Jadi amal kita itu akan ditimbang. Nah, ternyata dua kalimat ini walaupun hanya dua kalimat yang ringan diucapkan, tetapi kalau ditimbang di amal kebaikan itu berat timbangannya. Bobotnya abot gitu. Bobot gitu. Kemudian habibatani ilar rahman. Dan dua kalimat yang ringan di lidah tadi, ringan diucapkan tadi, dicintai oleh Ar-Rahman, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang pertanyaannya, apa dua kalimat itu? Dua kalimat yang ringan diucapkan, yang mudah diucapkan, diamalkan, tetapi berat timbangan di amal kebaikan. Apa dua kalimat itu?
kalimat yang dicintai oleh Ar-Rahman Allah Subhanahu wa taala. Dua kalimat itu adalah subhanallahi wa bihamdih, subhanallahil azim. Ya. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim. Masya Allah. Kalau membacanya sambil dilakukan, Masya Allah kan enak. Sambil masak, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim. Oh, Masya Allah. Sambil naik motor di jalan, ya, nyetir sambil lisannya daripada cuma diem, ya, lisannya kemudian mengucapkan sambil naik sepeda motor, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim. Masya Allah. Karena dua kalimat itu, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim, dua kalimat yang ringan diucapkan, mudah diamalkan, murah, gratis, bahkan dicintai oleh Ar-Rahman yaitu Allah Subhanahu wa taala, dan juga berat di timbangan amal kebaikan, ya, di timbangan mizan. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah bihamdi. Kan enak, ya. Daripada kemudian mengucapkan hal-hal yang gak ada manfaatnya. Karena Rasulullah juga perintahkan, inna min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Tanda baiknya Islam seseorang. Jadi kalau kita, Pak, Bu, ingin tahu Islam kita ini baik atau tidak, itu bisa dilihat dari apa? Mampukah dia meninggalkan hal-hal yang gak ada manfaatnya, walaupun hukumnya mubah, walaupun hukumnya boleh. Tetapi kalau gak ada manfaatnya, maka orang yang punya Islam yang baik itu lebih baik ditinggalkan. Atau minimal tidak terlena dengan hal yang mubah ini, Pak. Tidak berbanyak-banyak, bermudah-mudah dalam hal mubah. Dia hanya mau melaksanakan aktivitas yang ada manfaat untuk dirinya, untuk dunia dan akhiratnya, terutama untuk akhiratnya, agamanya. Jadi berarti Islamnya baik kalau bisa seperti itu. Baik. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian hadis yang selanjutnya masih dalam tadi perintah atau disyariatkannya berzikir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang disampaikan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Yulhamuna tasbiha wal hamda kama tulhamunan nafasa. Para penghuni surga diilhami Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa bertasbih dan bertahmid sebagaimana kalian diilhami Allah Subhanahu wa taala kemampuan bernafas. Ternyata berzikir itu merupakan amalan yang Allah perintahkan bukan hanya di dunia, tetapi juga ibadah zikir itu sampai nanti di surga. Allah ilhamkan kepada penduduk surga untuk apa? Mereka senantiasa membasahi lisannya dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disampaikan di sini, sebagaimana kalian diilhami Allah Subhanahu wa taala kemampuan bernafas. Bernafas itu berapa menit sekali, Bu? Oh enggak, berapa detik sekali? Setiap detik ya, setiap detik kita bernafas. Artinya bahwa ternyata penduduk surga itu, zikirnya penduduk surga itu seperti orang bernafas. Saya ulangi, zikirnya penghuni surga itu seperti orang bernafas.
Artinya apa? Setiap saat dia melafazkan zikir, setiap saat dia membasahi lisannya dengan berzikir, bertahmid dan bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kemuliaan zikir. Ternyata ibadah zikir atau amalan zikir itu bukan hanya Allah perintahkan di dunia, bahkan ternyata Allah ilhamkan itu kepada para penghuni surga, yang sehingga mereka para penghuni surga itu berzikir sebagaimana dia bernafas, menghiasi nafasnya dengan berzikir, membasahi lisannya dengan lafaz zikir, senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan akan mampu itu karena Allah sudah mengilhamkan itu, yang sehingga para penghuni surga mampu untuk itu. Maka salah satu ibadah yang masih dilakukan para penghuni surga di dalam surga adalah berzikir kepada Allah. Sedangkan kita sepakat bahwa segala sesuatu yang ada di surga itu adalah kelezatan yang hakiki. Nah, selanjutnya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keutamaan zikir. Kalau kita tahu keutamaan ini, maka kita akan termotivasi untuk apa? Senantiasa membasahi lisan ini dengan berzikir. Keutamaan yang pertama, keutamaan berzikir itu sendiri sebetulnya banyak. Bahkan Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab Al-Wabil As-Sayyid menyebutkan ada 100 keutamaan zikir. Lah kalau 100 keutamaan zikir kita bahas malam ini, selesai subuh. Kalau 100-100-nya kita bahas malam ini, selesainya subuh besok. Ya. Nah, maka pada hari ini saya akan sampaikan keutamaannya hanya 5 saja. Hanya 5 saja. Supaya apa? Kita mudah ingat. Kalau 100 semua dibahas, kira-kira yang ingat berapa? Malah nggak ada yang ingat. Kalau 100-100-nya dibahas. Yang pertama, zikir itu menjadikan seseorang tidak sibuk melakukan dosa lisan. Gak sempet dia melakukan dosa lisan. Kenapa? Karena lisannya sibuk berzikir. Sama Bu dengan waktu. Waktu itu kalau tidak diisi dengan kebaikan, maka pasti akan diisi oleh keburukan. Sama, kalau lisan ini tidak disibukkan dengan kebaikan, maka lisan ini akan disibukkan dengan keburukan. Kalau lisan ini tidak disibukkan dengan berzikir, maka lisan ini akan disibukkan buat gosip, buat ghibah, buat ngerasani, buat namimah, buat fitnah dan sebagainya, untuk menyebarkan berita bohong dan sebagainya. Jadi mereka yang suka ghibah, ya kan, suka gosip, suka ngerasani atau suka memfitnah, suka namimah, kemudian suka menyebarkan berita-berita bohong ke sana kemari, itu karena memang lisannya tidak dipakai atau tidak disibukkan untuk kebaikan. Salah satunya adalah berzikir tadi. Kalau dia sibuk zikir, maka nggak sempet yang tadi itu, yang maksiat tadi itu nggak sempet ya, yang dosa-dosa tadi itu nggak sempet, yang nggak ada manfaatnya itu nggak sempet ya. Kenapa? Karena sibuk berzikir. Nah, ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah perintahkan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik atau diam. Kalau tidak bisa mengucapkan kata-kata yang baik, yang penting diam, daripada dia berucap malah nanti berbuah dosa. Dan ternyata sekarang ucapan itu bukan hanya keluar melalui lubang mulut, tapi ternyata ucapan itu juga keluar melalui jari jemari kita, lewat story kita, lewat status kita, lewat chattingan atau lewat broadcast atau membagi berita atau dan sebagainya. Jadi ternyata dosa ucapan itu bukan hanya keluar dari mulut sekarang, tetapi sudah mulai keluar dari jari jemari kita, yaitu melalui gadget kita ini, HP kita ini. Maka hati-hati. Itu semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Jenengan bikin story, jenengan bikin tulisan, jenengan bikin status, itu malaikat sudah nginde itu.
Nanti dicatat, kalau statusnya baik ya dicatat amal baik, kalau statusnya buruk ya dicatat amal buruk. Nek statusnya baper ini. Wallah. Maka kalau nge-share yang baik, dan bahkan tulisan itu malah lebih bahaya daripada yang keluar dari mulut. Kalau ucapan yang keluar dari mulut, apalagi kalau kita orang biasa, bukan YouTuber, bukan TikTokers, bukan artis, itu kan paling kalau kita mengucapkan yang dengar berapa orang sih? Paling puluhan orang kan, paling ya cuma tetangga-tetangga ini yang dengar. Tapi kalau tulisan di Facebook, padahal pertemanannya banyak, ya kan? Atau mungkin followersnya banyak, masya Allah. Atau mungkin subscribernya banyak. Bayangkan ketika kita nulis itu yang membaca sekian banyak followers itu, sekian banyak pertemanan itu, sekian banyak subscriber itu, atau sekian banyak viewers itu, masya Allah. Berapa dosanya itu kalau yang disebarkan adalah berita bohong? Kalau yang disebarkan adalah kata-kata yang kotor. Sekarang itu kan kalau panjenengan lihat di media sosial, itu kan kata-katanya sudah tidak terkondisi, sudah tidak terkendali. Binatang-binatang keluar semuanya, kata-kata negatif semua keluar, menjelek-jelekkan. Ada unsur politik, ada unsur sara di situ, udah semuanya tidak terkendali itu. Lah itu sekian banyak orang baca, dia panen dosanya, bukan panen pahala, panen dosanya. Maka hati-hati. Berpikir sebelum berucap, atau juga berpikir sebelum menulis atau menyebarkan berita. Hati-hati. Jangan sampai nanti kita kaget begitu nanti di akhirat, kemudian ditimbang amal kita, ternyata dosa kita banyak sekali. Kita heran, ini dosa apa? Ternyata dosa dari tulisan kita, ucapan yang keluar dari jari jemari kita, yang ada di media-media sosial kita. Sebaliknya, kalau kita membuat tulisan-tulisan yang bagus, yang bermanfaat, tulisan-tulisan yang tidak ada unsur maksiat di situ, dibaca oleh followers, dibaca oleh subscriber, dibaca oleh viewers, itu dibaca oleh pertemanan kita, friendship kita, masya Allah, berapa pahala yang akan mengalir kepada kita, panen pahala itu kita. Makanya terutama yang muda-muda, hati-hati. Kita semua termasuk hati-hati ketika menyebarkan berita. Kan kadang sering gitu ya, dapat berita, wes pokoknya langsung share, padahal ternyata berita itu bohong. Nah, terus kalau sudah kebacut semua orang baca mau gimana? Kalau itu berita bohong, oke, artinya nih ya. Makanya Rasulullah, ada sahabat yang tanya, ya Rasulullah, perkara apa yang banyak memasukkan manusia ke dalam neraka? Jawab Rasulullah, 2 lubang. 1 lubang mulut, yang 2 lubang kemaluan. Lah kata itu kan termasuk dosa yang, perkataan yang buruk itu adalah termasuk dosa yang keluar dari lubang mulut. Hati-hati. Dan ternyata kebanyakan penghuni neraka itu adalah wanita atau laki-laki? Wanita. Karena memang kalau dalam ilmu komunikasi, kuotanya wanita berbicara itu dengan laki-laki itu memang lebih banyak kuotanya wanita. Bandingannya, laki-laki yang paling cerewet sedunia ini dibandingkan dengan perempuan yang pendiam, itu tetap menang perempuan atau wanita yang pendiam. Tetap menang, tetap banyak ngomongnya wanita yang pendiam tadi daripada laki-laki yang paling cerewet. Tetapi itu bukan kekurangan, karena itulah kecerdasan linguistik wanita. Soalnya kalau ibu-ibu itu nggak suka bicara, anaknya susah ngomong, betul kan? Nah, anak itu bisa jadi pandai di usia 1 tahun sudah pintar ngomong, di usia 1 tahun lebih atau 2 tahun itu sudah bisa ngomong lancar. Itu karena memang pada dasarnya mesti ibunya pintar ngomong atau ibunya banyak ngomong, yang sehingga anaknya sering diajak komunikasi. Ya, ya. Kecil-kecil tapi sering diajak komunikasi, yang sehingga kemudian anak itu juga akan
kecerdasan dalam berbicaranya juga akan membaik. Dan kemudian umur 1 tahun sudah bisa bicara, 1 tahun lebih itu udah cah Jesus itu bicaranya. Kenapa? Karena ibunya banyak ngomong. Ya. Yang sehingga kalau wanita banyak ngomong berarti tanda kalau wanita itu cerewet ya. Dan itulah kecerdasan linguistik. Monggo diunjuk. Itulah kecerdasan linguistik wanita. Ya, makanya bapak-bapak yang sabar. Ya, kalau ibu-ibu banyak berbicara karena memang itulah fitrahnya, itulah naluriahnya, tabiatnya memang seperti itu, Pak. Jenengan nggak bisa, Pak, kuotanya belum habis, Pak. Nanti kalau kuotanya sudah habis, sudah diam sendiri nanti. Karena kuotanya masih. Ya. Baik jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka yang pertama tadi, zikir menjadikan seseorang tidak sibuk melakukan dosa lisan. Rasulullah bersabda, kullu kalamibni Adam alaihi la lahu illa amrun bi ma'rufin au nahyun an munkarin au zikrullah. Semua perkataan manusia itu tercela. Ya, semua perkataan manusia itu tercela dan berpotensi tidak menyelamatkannya. Artinya apa? Perkataan kita itu berpotensi untuk menjerumuskan kita kepada kesesatan atau masuk ke dalam neraka. Kecuali gitu, perkataan yang tidak tercela dan perkataan yang menyelamatkan kita dari neraka. Ya, apa itu? Ya, perkataan yang tidak tercela dan bisa menyelamatkan kita dari kesesatan atau neraka. Perkataan satu, amar ma'ruf nahi munkar. Yang kedua adalah zikrullah. Perkataan yang mengajak orang lain kepada kebaikan. Yuk sholat, yuk ngaji, ya kan? Perkataan yang mengajak orang lain pada kebaikan. Kemudian atau juga perkataan yang mencegah orang lain kepada keburukan atau nasihat. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Itu perkataan yang bisa menyelamatkan kita dari neraka, bisa menyelamatkan kita. Perkataan yang tidak tercela, mengajak kepada kebaikan dan juga mencegah dari yang munkar atau keburukan. Makanya kalau melihat keburukan atau melihat kemungkaran, rubah dengan tangan. Apa maksudnya rubah dengan tangan? Bisa dengan kekuasaan. Karena Pak RT mungkin, karena Pak RW mungkin, karena takmir masjid mungkin, bisa buat peraturan atau mempunyai wewenang untuk itu. Ya. Contoh misalkan, oh di kampung saya Pak RT-nya, oh di kampung saya tidak boleh ada perjudian. Nanti kalau ada perjudian akan dilaporkan ke polisi. Atau apapun lah itu, pekat, intinya penyakit masyarakat, nggak boleh ada penyakit masyarakat. Kalau nanti ketahuan akan dilaporkan ke polisi. Itu RT bikin peraturan itu, RW bikin peraturan itu. Dengan apa? Tangannya, dengan kekuasaannya. Dia bisa bikin peraturan yang intinya supaya wilayah atau daerahnya tidak ada kemungkaran atau kemaksiatan. Rubah dengan tangan, bikin peraturan, bikin perda, bikin macam-macam. Atau kalau orang tua, misalkan nih, anak sukanya bawa gadget, anak sukanya nge-game. Begitu diajak bicara orang tuanya, malah lihatnya HP. Banyak ya bukan itu ya. Anak kalau diajak orang tuanya, tapi lihatnya HP. Orang tuanya nggak dilihat. Padahal orang tuanya di depannya ngajak bicara, tapi nggak lihat orang tuanya, lihatnya HP. Jawabnya sambil lihat HP. Itu baik nggak? Enggak. Atau ketika pengajian juga main game gitu kan, baik enggak itu? Enggak. Atau misalkan anak itu sibuk dengan gadgetnya yang sehingga lupa belajar, baik enggak? Lah itu sebagai orang tua, cegah dengan tangannya apa? HP-nya diminta, ya kan? HP-nya diminta. Kenapa? Karena ternyata HP ini tidak membuatmu tambah pintar, tapi malah membuatmu tambah bodoh.
HP ini bukan membuatmu tambah sopan, tambah beradab, malah tambah tidak beradab dengan orang tua. Ternyata HPmu ini malah membuatmu lupa untuk ibadah, sholatnya keter gitu. Tertunda-tunda sholatnya, malah telat karena HP ini. Diminta dengan tangannya, diminta. Buat apa? Kita kasih fasilitas HP, ternyata anak nggak tambah pintar, tapi ternyata anak malah makin nggak sopan, makin nggak beradab sama orang tuanya. Lah buat apa HP-nya? Minta saja. Kok ngegem terus? Susahnya apa? Minta HP-nya, gamenya di-delete, selesai. Kasih ke anak. Nanti anak marah-marah protes, loh kok gamenya di-delete ya? Kamu ngegame tapi lupa sholat, kamu ngegame tapi kamu lupa belajar, kamu ngegame tapi kamu malah tidak sopan santun, tidak beradab sama orang tua. Tak hapus. Ya udah, maaf, I'm sorry gitu kan. Oh, anak keturunan Eropa kan ya, bahasa Inggris. I'm sorry mother, I'm sorry father. I'm sorry, seseorang tak baleni meneh. Itu malah bahasa Jawa. Kalau sudah minta maaf lah itu baru bisa dipertimbangkan. Sekarang tak minta, sampai kamu janji belajar, sampai kamu janji sopan, santun, beradab, sampai kamu janji sholatnya nggak keder. Kalau kamu bisa janji itu semua, tak kasih HP-nya. Nah itu. Karena orang tua ku anfusakum wa ahlikum naro. Dan orang tua itu sebagai pemimpin dalam rumah tangga. Jangan sampai kalah sama anaknya. Tapi nangis tangan, biarin nangis. Nangis paling betah berapa jam Pak nangis. Capek ya tidur. Tapi kurung tanggane tak plester rampung. Enggak akan betah. Tapi sembari diminta, sembari dikasih pengertian supaya anaknya paham. Insya Allah kalau anaknya seusia ini sudah masuk tamyiz. Tamyiz itu dia sudah mulai berpikir, bisa berpikir. Walaupun berpikirnya ya pelan-pelan. Tamyiz itu pokoknya kalau diajak ngomong sudah gatot, itu tamyiz. Nah, usia tamyiz itu usia yang sebetulnya mereka sudah bisa mulai berpikir, sudah mulai bisa membedakan mana baik dan mana buruk. Lah kalau sudah seperti itu bisa kita minta sambil kita kasih pengertian, dia diminta untuk berjanji untuk dirinya sendiri. Nanti kalau melanggar hukumannya apa? Kalau melanggar HP-nya tak minta lagi. Nih. Kalau mereka sudah berjanji bisa merubah lebih baik, kasihkan HP-nya. Yang sehingga anak itu manut sama orang tua, bukan orang tua malah manut sama anak. Nanti kalau orang tua manut sama anak, nanti orang tua itu kalau bahasa Jawa nih nggak duwe aji. Anak itu nggak akan menghormati, anak itu nggak akan menghargai. Ya ini jamaah yang dirahmati Allah. Padahal peran orang tua ku anfusakum wa ahlikum nar. Jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jadi semua perkataan manusia itu tercela, berpotensi tidak menyelamatkannya kecuali amar ma'ruf nahi munkar. Kalau tidak bisa dengan tangan, dengan lisan, dinasehati, kasih peringatan. Kalau tidak bisa dengan tangan, dengan kekuasaan nggak bisa, dengan lisan nggak bisa, ya udah deh. Pakai hati. Dengan cara apa? Mengingkari dan mendoakan. Dengan cara apa? Nggak suka dengan perbuatan itu, dia mengingkari. Wes, aku rasa seneng perbuatan itu. Tapi kemudian mendoakan, semoga diberikan hidayah sama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itulah selemah-lemahnya iman. Selemah-lemahnya iman itu kalau isone mung batin. Bisanya hanya mungkar, mengingkari dalam hati, dan juga bisanya hanya mendoakan. Itu selemah-lemahnya iman. Ya. Tahu anak berbuat buruk, orang tuanya cuma batin. Ya Allah, anakku pengen tobat, kau kasih hidayah, cuma itu. Tapi nggak ada upaya untuk tangannya, nggak ada upaya dengan lisannya. Dan itulah selemah-lemahnya iman. Baik jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, tadi ternyata zikir itu menjadikan seseorang tidak sibuk melakukan dosa lisan. Pokoknya kalau sibuk zikir, nggak sibuk maksiat-maksiat tadi, nggak sempat dia melakukan kemaksiatan. Keutamaan yang kedua, zikir itu menjadikan Allah mengingat dia. Zikir menjadikan Allah Subhanahu Wa Taala mengingat kita. Kalau kita sering ingat Allah, maka Allah pun juga akan ingat
kita. Kalau kita nggak pernah ingat Allah, Allah juga nggak akan ingat dengan kita. Kalau pengen diingat ya harus mengingat. Ya. Kalau kita sering ingat Allah, maka Allah pun juga akan ingat kita. Dalilnya surah Al-Baqarah ayat 152. Fadkuruni adkurkum. Ingatlah aku, niscaya aku akan mengingatmu. Kemudian dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa yang lebih sibuk mengingatku daripada memohon kepadaku. Ini Bu, perhatikan betul ini Pak. Barang siapa yang lebih sibuk mengingatku, kata Allah, daripada memohon kepadaku, maka aku akan memberikan kepadanya hal yang lebih utama dari yang kuberikan kepada orang-orang yang memohon. Diriwayatkan oleh Bukhari. Maksudnya bagaimana? Kalau panjenengan lebih sibuk berzikir daripada berdoa, lebih sibuk berzikir daripada berdoa, maka Allah akan memberikan yang lebih baik dari apa yang kita inginkan. Maka sibukan kita berzikir saja. Berdoa, berarti nggak usah berdoa ya, bukan seperti itu. Allah juga perintahkan, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, maka aku akan perkenankan, aku akan kabulkan. Nah, berdoa itu perintahnya Allah supaya kita berdoa. Maka berdoa itu ibadah. Kalau ibadah berarti kalau panjenengan berdoa, walaupun belum dikabulkan, namanya ibadah, melaksanakan perintahnya Allah, maka ada pahalanya di situ. Walaupun doanya belum terkabulkan. Makanya doa itu walaupun tidak dikabulkan, itu nggak ada ruginya. Kenapa? Karena panjenengan sudah dapat pahala berdoa, karena itu perintah Allah. Karena pengabulan doa itu macam-macam Bu. Satu, pengabulan doa itu Allah akan mengabulkan sesuai dengan apa yang kita minta. Tinggal tunggu waktu. Panjenengan misalkan, ya Allah, buat saya diberi kemudahan. Ya Allah, saya sudah nikah bertahun-tahun kok belum punya anak. Ya Allah, buat saya dikaruniai anak yang soleh atau solihah. Masya Allah. Kalau minta yang lengkap loh ya Bu ya. Minta anak itu ya minta anak yang soleh dan solihah. Jangan hanya berhenti minta anak. Nanti lahir anak nggak soleh jadi kan judek ya Mbak ini. Wah, anaknya ora soleh-solehah. Tapi tinggal tunggu waktu. Allah kasihnya mungkin 2 tahun lagi, Allah kasihnya 3 tahun lagi. Tetapi Allah mengabulkan apa yang jenengan minta. Minta anak yang soleh-solehah Allah kasih, tetapi tinggal tunggu waktunya. Ya Allah, mau saya dinikahkan dengan si dia. Dia siapa? Ya dia ya Allah. Kadang kan doanya maksud. Ya Allah, kalau dia jodohku ya Allah, mudahkan ya Allah, nikahkan aku dengan dia. Kalau dia bukan jodohku ya Allah, ya tetap nikahkan aku dengan dia ya. Kan maksud itu loh. Allah tak diatur-atur itu. Pengalaman. Tapi ya Allah, kalau takdirnya dia menikah dengan orang lain ya Allah, maka ya Allah matikanlah orang lain itu. Malah ekstrim banget ini. Ada perkataan yang menarik. Al khair khiratullah. Yang terbaik itu pilihan Allah. Pilihan kita itu belum tentu terbaik. Yang jomblo ini, jomblo. Dengarkan ini bro. Pilihan kita itu belum tentu terbaik. Tapi kalau pilihan Allah itu sudah pasti terbaik. Dulu ada raja yang jarinya putus 1, driji 10 iki garis 9. Jadi kan wonten sing drijine 9. Ya ada ya. Drijine 11. Malah nambah. Sing siji ning endi drijine? Driji 10 tinggal 9, putus 1. Akhirnya dimotivasi atau dinasehati sama menterinya. Salah satu menterinya mengatakan, raja, jarimu putus 1 itu yang terbaik menurut Allah bagimu. Al khair khiratullah. Akhirnya rajanya marah.
Drijiku putus satu kok malah seperti itu kan, malah itu yang terbaik. Akhirnya kan merasa kalau itu yang terbaik kan merasa dihukum gitu kan, dirinya merasa dihukum. Kalau jarinya putus satu itu merasa hukuman, balasan dari kesalahan apa gitu ya. Lah itu merasa tersindir rajanya, nggak suka dengan perkataan itu. Akhirnya menterinya tadi dimasukkan penjara. Lah suatu saat raja ini dan menteri-menteri yang lainnya melakukan perjalanan keluar. Yang di penjara ditinggal di dalam penjara, misalnya nggak diajak. Padahal kalau raja menteri sudah keluar itu kan kalau di kita biaya apa itu ya? Biaya untuk ke luar kota atau keluar negeri kan ada anggarannya ya Pak ya, di pemerintah itu ya, Mas. Itu makannya juga biasanya makan yang enak-enak, nginepnya ya di hotel yang bintang kecil ya kan. Lah lewatlah di suatu jalan yang di situ ada suku, di mana suku itu memiliki peraturan. Kalau ada orang asing yang lewat ke situ, maka harus dibunuh, dijadikan tumbal untuk dewanya. Jadi suku ini penyembah dewa. Lah lewatlah raja dan menteri-menterinya tadi ke situ. Wong nggak tahu juga. Begitu lewat ke situ dihadang, kamu siapa? Kamu orang asing. Di sini peraturannya kalau orang asing lewat dibunuh, dijadikan tumbal untuk sang dewa. Akhirnya semuanya dibunuh kecuali rajanya. Kenapa rajanya tidak dibunuh? Karena jarinya putus satu, cacat, tidak pantas dipersembahkan untuk dewa. Akhirnya dibebaskan rajanya. Begitu rajanya dibebaskan, barulah tersadar, oh iya, kelingan perkataan menteri tadi, kalau ini jari putus satu yang terbaik menurut Allah bagiku. Akhirnya kemudian si raja itu pulang ke istana, nemui menterinya tadi. Menteri, alhamdulillah, terima kasih banget. Ya kan? Dengan jari itu putus satu, aku ora dibeleh. Tidak dijadikan tumbal untuk dewa. Nah sekarang saya mau tanya, al-khair khiratullah, yang terbaik itu pilihan Allah. Lah kamu di penjara itu apa baiknya? Menteri tadi mengatakan, loh Pak Raja, lah kalau saya nggak jenengan penjara, saya juga akan ikut keluar bersama Anda. Lah kalau saya ikut keluar bersama Anda, saya juga akan ikut disembelih. Maka alhamdulillah saya di penjara, saya jenengan penjara, yang dengan itu saya tidak ikut keluar, yang dengan itu saya nggak jadi disembelih. Al-khair khiratullah, yang terbaik itu pilihan Allah. Nabi Yusuf harus dijauhkan dari orang tuanya, harus dicemplungkan yang sumur, harus kemudian diambil, dijual jadi budak, harus kemudian difitnah berzina dengan Zulaikha, kemudian itu dia dipenjara, tetapi dengan rentetan itulah akhirnya happy ending full barokah. Nabi Yusuf menjadi seorang penguasa, menjadi seorang perdana menteri. Tapi rentetannya itu susah. Begitu mas-masnya. Nabi Yusuf itu kan nabi yang paling ganteng ya, Masya Allah. Nabi yang gantengnya luar biasa. Saking gantengnya Nabi Yusuf. Kan waktu itu Zulaikha Zulaikha ini istrinya raja tapi malah mengajak zina Nabi Yusuf. Si Zulaikha nggak terima. Akhirnya para wanita itu dikumpulkan di istana. Mereka disuguhi buah, mereka disuguhi pisau, kemudian disuruh lewatlah Nabi Yusuf. Terpesona dengan Nabi Yusuf. Apa? Itu loh, ngiris buah itu lali sing diiris drijine. Ternyata kegantengan Nabi Yusuf itu bisa membius sehingga tidak terasa kalau jarinya itu diiris sendiri. Saking gantengnya sama Nabi Yusuf. Dan gantengnya Nabi Yusuf rentetannya luar biasa. Maka inilah syaratnya orang ganteng. Ya Mas Mas, syaratnya orang ganteng itu. Syaratnya orang ganteng itu satu, ya kan, harus dijauhkan dari orang tuanya. Karena apa? Saudara-saudaranya pada iri, ya, iri itu ganteng dewe kok, akhirnya dijauhkan dari orang tuanya. Syarat ganteng yang kedua adalah dicemplungkan yang sumur. Ini jenengan udah nyemplung sumur itu orang ganteng berarti. Nabi Yusuf dicemplungkan yang sumur, dijual jadi budak, difitnah berzina. Dan ketika diajak berzina luar biasa. Bayangkan ya, Nabi Yusuf orang ganteng diajak berzina oleh
permaisuri, istrinya raja, semua terkondisi, jendela, pintu semua ditutup, satpam, security semua dikondisikan, jangan boleh ada orang yang masuk. Saya mau berzina dengan Yusuf. Yusuf dikancing di kamar, nggak bisa keluar, nggak bisa ngapa-ngapain. Akhirnya Zulaikha mengatakan, Mas Yusuf sini dong. Ya kan? Oh cantik kok. Cantik itu kalau istri raja kan ya minimal kosmetiknya ya mahal gitu kan ya. Parfumnya ya wangi. Nah kalau kita kan ya minimal tepung ya buat bedak. Lipstik ya nginang gitu ya. Terus abang. Wahamma biha. Nabi Yusuf juga ada hasrat. Oh namanya laki-laki, wajar lah diajak berzina perempuan cantik, kaya raya, punya jabatan ya, tapi ternyata Nabi Yusuf mendapatkan petunjuk Allah yang dengan itu Nabi Yusuf lari. Begitu lari, baju yang belakang ditarik oleh Zulaikha sehingga sobek. Begitu mau keluar pintu, ternyata suaminya Zulaikha sudah ada di depan pintu. Akhirnya geger, bingung. Nah kok bojoku sak kamar karo Yusuf? Si istrinya mengatakan, oh itu lo Yusuf, aku mau diperkosa Yusuf. Oh, padahal yang ngajak si Zulaikha-nya mau fitnah Yusuf. Tapi kemudian ditatangkanlah hakim yang mengatakan, bentar dulu. Kalau yang bajunya yang sobek itu belakang, berarti yang ngajak zina adalah Zulaikha istrimu. Karena Nabi Yusuf lari ditarik dari belakang. Tapi kalau yang sobek depan, nah itu berarti yang salah Yusuf, yang ngajak Yusuf. Ternyata dilihat, ternyata yang sobek belakang. Bapak-bapak, kalau tanglet nek jenengan ada di posisinya Nabi Yusuf, diajak seperti itu, kira-kira jenengan bajunya yang sobek yang depan atau belakang? Nah, malah nggak sobek Ustaz. Lah kok nggak sobek? Oh, tak copot dhewe Ustaz. Baik. Ya, kembali al-khairatullah, yang terbaik itu pilihan Allah. Ya. Kadang kita nganggap itu baik, tapi ternyata Allah menganggap itu nggak baik buat dirimu. Allahu ya'lamun wa antum la ta'lamun. Allah Maha mengetahui, sedangkan kamu itu nggak tahu apa-apa. Kamu nggak tahu apa-apa. Allah yang Maha mengetahui. Ya. Nah ini, jomblo, dengarkan bro. Makanya kalau doa, ya Allah, kalau dia jodohku ya Allah, mudahkan nikahkan aku dengannya ya Allah. Kalau dia bukan jodohku ya Allah, gantikan yang lebih baik. Nah itu keren. Gantikan yang lebih baik. Dan ya Allah mudahkan aku untuk move on. Malaikat takut move on ya Allah nih. Ya mudahkan aku untuk melupakannya. Dan juga beri ganti, datangkanlah ganti yang lebih baik. Nah itu keren. Gitu. Tenang ya. Jumlah wanita lebih banyak. Jangan takut kehabisan wanita. Ya. Baik. Selanjutnya, ya, maka kembali ke tadi, kalau kita sibuk berzikir, ya kan? Kalau kita sibuk berzikir, ya berdoa tetap berdoa karena Allah perintahkan kita untuk berdoa, ya kan? Dikabulkan sesuai keinginan, atau yang kedua, Allah tidak kabulkan sesuai dengan keinginan kita, tetapi diganti pahala nanti di akhirat. Jadi jenengan nanti akan kaget, loh kok pahala saya banyak ya? Itu karena dari doa yang tidak dikabulkan Allah, diganti dengan pahala yang besar di akhirat. Yang ketiga, ini yang penting. Allah tidak kabulkan doa, tetapi Allah ganti panjenengan dihindarkan dari musibah. Jenengan doa ya Rob, minta ini, minta itu. Allah nggak kabulkan. Tapi ternyata apa? Allah ganti dengan dihindarkan dia dari musibah. Harusnya hari ini kecelakaan, tapi karena dia sering berdoa, Allah tidak kabulkan permintaannya, tetapi Allah selamatkan dia dari kecelakaan. Pilih pundi Bu, doanya dikabulkan tapi kecelakaan, atau doanya ditunda tetapi selamat dari kecelakaan. Pilih mana? Pilihnya selamat dan juga dikabulkan. Masya Allah. Itulah yang sehingga orang kalau berdoa tidak dikabulkan atau belum dikabulkan itu nggak ada ruginya, pahalanya sudah ada. Atau kalau tidak dikabulkan diganti pahala di akhirat, atau kalau tidak itu kita diselamatkan dari bahaya. Ya, itu berdoa. Nah, orang yang sibuk berzikir daripada berdoa, maka Allah akan berikan yang lebih baik daripada apa yang dia mohonkan. Maka sibukkan saja dengan berzikir.
ya, sembari juga berdoa, tapi porsinya berbanyak untuk berzikir. Kemudian yang ketiga, berzikir memberikan kelapangan dan ketenangan hati. Ya. Bidzikrillahi tatmainul qulub. Dalam surah Ar-Ra'd ayat ke-28. Ya, hanya dengan mengingat Allah, hanya dengan berzikir hati ini menjadi tenang, menjadi tentram. Kalau panjenengan itu yang penting tenang, yang penting bahagia. Masalah seberat apapun, lorong atine kaya ngopo wis jeru ya. Asal tentrem, tenang, enak. Soalnya kalau nggak tenang, nggak tentram, nanti ruwet ini. Kalau sudah ruwet, udah dijak omong nesu, dilorui nesu, bahkan mungkin akan sampai berpikir untuk bunuh diri. Utangnya akeh, tapi nek tenang itu ayem bu. Tenang gitu, tentrem, utangnya akeh, dilunasi alon-alon gitu. Tapi tenang. Ada juga orang yang utangnya akeh nggak tenang bu, yang sehingga apa bunuh diri. Seperti yang terjadi di beberapa tempat. Peh omai cedak rel kereta api, nunggu kereta api lewat bu. Wah, akhirnya mencolot bu. Begitu mencolot padahal rel ganda, dikiranya lewat rel siji, ternyata lewatnya rel loro, rasido mati. Wah, akhirnya naik pohon atau naik tiang listrik atau naik ke bangunan, loncat. Begitu loncat ke bawah, ada truk lewat bawa kasur, ora sido mati meneh. Mentul-mentul malah ning kasur. Piye mati angel meneh iki. Bareng akhirnya putusannya wis ora sido bunuh diri yo, neng omah malah kepleset mati lho. Bunuh diri dingati ra mati-mati. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu. Kalau tidak tenang, nggak tentram itu ruwet. Kalau ruwet itu pikirannya negatif, setan bisa masuk, malah setan bisa membisiki wes ke bunuh diri wae. Padahal dengan bunuh diri malah mesakne ahli warisnya harus melunasi hutang. Nah, ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu. Kemudian yang keempat, zikir menjadikan seseorang sabar dalam kehidupannya. Dalam surah Thaha ayat ke-130. Yang terakhir, yang kelima, zikir dapat menolak bala. Zikir dapat menolak bala. Bala itu ya musibah, kesulitan dan sebagainya. Hadisnya apa? Ma min 'abdin yaqulu fi sobahi kulli yaumin wa masai kulli lailatin. Tidaklah seorang hamba membaca di pagi setiap hari dan sore setiap malam. Jadi setiap pagi dan setiap malam. Kalau kita ditirukan ya Bung ya. Bismillahi. Ulangi. Bismillahi. La yadurru ma'asmihi syai'un. La yadurru ma'asmihi syai'un. Fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Salasa marrah lam yadurruhu syai'un. Enggak usah ditirukan ini. Setiap pagi baca 3 kali, setiap sore baca 3 kali. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Barang siapa yang setiap paginya pada subuh baca itu 3 kali, pada sholat asar sore hari baca itu 3 kali,
maka apa yang terjadi? Tidak akan terkena bencana apapun, tidak akan terkena musibah apapun, tidak akan terkena bala apapun. Baca itu 3 kali. Insya Allah kita akan selamat di hari itu. Nah, kalau kita rutinkan baca ini, Masya Allah, setiap hari kita baca ini, maka tidak akan ada bencana, tidak akan ada musibah, tidak akan ada bala menimpa kita. Kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, mungkin untuk menguji kita atau melatih kedewasaan dan sebagainya. Nah, ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Demikian Bapak-bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sudah hafal lagi? Sudah hafal belum? Ya. Siap. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samaa'i wa huwas samiul alim. 3 kali pada subuh dan pada asar, insyaallah. Kalau kita pada subuh baca itu, maka pagi sampai sorenya selamat kita. Sore baca itu, sore sampai pagi harinya selamat kita. Tidak akan ada musibah, bencana atau balak yang akan menimpa kita. Itu zikir tadi, Bu. Itu namanya zikir tadi. Ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Artinya adalah dengan nama Allah yang tidak ada yang dapat mencelakai bersama namanya apapun yang ada di bumi dan di langit, dan Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga sibukkan kita dengan berzikir. Berdoa ya tetap jalan, tapi juga sibukkan kita berzikir. Kan kita berdoa kan nggak setelah saat, kita berdoa habis sholat, ya kan? Kita berdoa kalau hujan turun, kita berdoa di waktu-waktu tertentu. Tetapi kalau zikir itu mau setiap saat bisa, asalkan bukan di tempat-tempat yang kotor atau di tempat yang haram. Misalkan zikir di dalam kamar mandi ya nggak boleh, zikir di dalam toilet ya nggak boleh. Tapi selain itu ya boleh, di perjalanan, di rumah, ya ketika nganggur, ya kan? Karena nikmatan maghbunun katsirun minan nas, ada 2 kenikmatan yang banyak orang terlalaikan, nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Makanya hati-hati dengan waktu luang, hati-hati dengan kesehatan ini. Diisi dengan yang manfaat, salah satunya adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dengan itu Allah akan kabulkan permintaan kita bahkan lebih baik daripada apa yang kita minta. Sibukkan dengan berzikir, hiasi lisan dengan berzikir, yang dengan itu kita akan terjauhkan dari dosa lisan. Demikian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang saya sampaikan pada malam hari ini menjadi nasihat untuk saya pribadi dan juga untuk jamaah sekalian. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa kita amalkan. Semoga Allah mudahkan kita untuk bisa mengamalkan dan Allah menjadikan kita sebagai hamba yang ahli berzikir, ahli mengingat Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ada pertanyaan kah? Dipersilahkan.